bener. Aduh, emang gitu tuh dok. Kalau punya saudara yang rumahnya nggak jauh-jauh dari sini ya, dia suka ngambil ini. Ini pasti pas kemarin sore dia kesini ya, dia bawa pulang. Aduh kan, biarin rasain jadinya dia sakit. Yang bilang siapa coba? Dia bilang, aku minta ya makanannya ambil aja. Yang bilang ambil aja siapa Ya coba? bukan berarti dibawa pulang Ya, dong. iya kan aku bilang aku bawa akhirnya kan. Nih, dia nih gara-gara stres soal pekerjaan nih. Bawaannya jadinya makan. Kalau buka puasa tuh makannya wah edan-edanan. Sahur juga edan-edanan. Tapi dok tunggu deh. Ada hubungannya gak sih stres sama penyakit mah? Ada yang bilang katanya gitu kan. Kalau stres asam lambung tuh naik. Jadinya membuat jadi penyakit mah kita kumat. Pemicu bisa. Itu ya tentu orang yang namanya ada beban pekerjaan, apa secara alam bawah sadarnya kan bisa aja itu kemudian mengganggu fungsi-fungsi organ itu kan. Kadang kan kalau kita lagi stres itu kadang perut berasa enek, nggak enak ya kan gitu kayak. Atau ya itu stres bawaannya makan terus, atau ada yang stres kayak bawaannya gitu. jadi males makan gitu Jadi kan. males makan. Nah dok nih maaf nih pertanyaan saya, ini mungkin gak dok saya lagi mikir-mikir gitu. Dari kecil saya tuh hobi makan mie instan. Mungkin nggak itu bisa jadi pencetus juga gitu ya, sehingga kondisi lambung saya atau kondisi pencernaan saya di bagian perut ini jadi nggak bagus gitu. Mie itu kan termasuk salah satu juga makanan yang memudahkan problem pencernaan kan, gitu. Bisa timbul problem pencernaan kan, gitu. Jadi apalagi kalau dengan mie instan gitu, dengan bahan-bahannya kita kan nggak tahu kan, bahan-bahan itu kan ada pengawetnya juga, karena bisa aja kan mempengaruhi kita punya fungsi pencernaan itu sendiri kan. Jadi di saat kita punya penyakit mah dan kita sedang berpuasa, kita juga nggak boleh mengkonsumsi kayak beberapa makanan-makanan yang kayak katanya yang roti, mie itu karena ngembang. Bener juga nggak sih dok katanya gitu? Ya bisa aja sih, roti sih terutama kayak roti gandum kali ya. Karena kan walaupun itu sih bukan, artinya gini, ada makanan-makanan yang secara kesehatan itu dianggap bagus. Iya, roti gitu. gandum kan kayak bagus tuh, gandum, Dok. sereal, ya kan oatmeal tuh. Tapi kita harus ingat bahwa kebanyakan serat juga akhirnya gas kan, kembung. Gitu. Oh iya. Jenis-jenis buah juga gitu ya dong. Ya, Ini kan jadi serat kan biasa banyak juga dari buah dan sayur. Ya. Kayak kita kan nggak boleh makan sayur kol, ya Ya, kan? Itu betul. hindari juga deh kalau Ya. di puasa ya. Jadi apa yang mesti kita hindari nih Iya kalau iya untuk makanan buah dan nih? sayurnya. Tadi sayurnya. asam-asam tadi kan dokter bilang. Ya mungkin kita mesti lihat kita punya kondisi kan, apalagi ketika kita mau berpuasa, mau sampai seharian kosong gitu ya mungkin di pagi hari ya jangan kita makan makanan yang memudahkan merangsang asam lambung naik dan bikin kembung. Kalau ya kayak kan. kangkung gitu dok? Atau Kangkung ya, tapi kalau kebanyakan juga kan bikin kembung juga kan. kembung Iya. juga ya. Pepaya dok. Pepaya nggak apa-apa. Pepaya kan dianggap buah yang paling bagus kan, karena dia juga kadar gulanya juga sedikit. Jadi dok kalau misalnya di saat buka puasa tadi kan dokter bilang ya boleh makan ini tapi nggak boleh terlalu banyak. Kita juga pas buka puasa juga nggak boleh terlalu banyak ya dok. Ya kalau kita belajar dari pola makan orang sakit mah kan, mereka itu yang kita sebut porsi kecil sering, ya kan. Iya benar. Jadi lebih baik kita makan sedikit-sedikit tapi setiap berapa jam tuh kita makan. Cuma kalau lagi puasa kan Agak susah berbeda tuh. bukan nyemil ya, Iya, lain. iya. Karena banyak orang ketakutan dengan itu jadi tambah gemuk. Iya. Sebetulnya itu kan enggak, misalnya hanya kayak 3 porsi makan kita besar, mungkin kita bagi jadi 6 misalnya, seperti itu kan. Jadi lebih baik porsi kecil, dengan itu kan juga pencernaannya kan dia sedikit-sedikit kan bekerjanya kan tidak terlalu berat gitu loh. Jadi idealnya nih kalau kayak saya nih buat buka puasa dok, kan kalau di dalam agama ya gitu itu kalau buka puasa itu mulai dengan yang manis-manis, mulai dengan yang misalnya teh hangat atau air hangat sama kurma gitu, terus melakukan aktivitas ibadah baru makan lagi. Nah setelah makannya, bicara makannya lagi itu bagusnya tuh berapa banyak dok porsinya dalam bentuk porsi biar saya ada gambaran gitu loh. Iya. Ya mungkin kita lihat aja, misalnya dalam biasanya umumnya seberapa besar porsi, mungkin kita ambilnya mungkin seperempatnya dulu atau misalnya setengahnya dulu gitu. Jadi pencernaan kita juga nggak terlalu kaget kan dengan kondisi kosong begitu terus langsung masuk sekian banyak kan. Dok ini terakhir saya mau tanya nih dok, bisa nggak saya sembuh dari penyakit mah nih dok? Ya sebenarnya relatif ya, dikatakan sembuh sebetulnya sih nggak 100% dalam arti akan ada kemungkinan ya sesak gitu lagi dia akan relapse. Karena ini kan kita bicara fungsi, sedangkan yang namanya bisa mengganggu fungsi pencernaan kan kompleks, terlalu banyak faktor kan. Gitu. Jadi bisa aja saat ini pencetusnya ini, kemudian membaik, mungkin bulan depan pencetusnya lain lagi gitu loh. Ya menurut saya sih yang paling penting kembali dulu ke seberapa jauh kita udah mengatur pola makan dan jenis makanan kita kan. Karena menurut saya kebanyakan orang melupakan hal itu.
Yang mereka terus kejar pokoknya obat selalu begitu kan. Iya Gitu. sih, iya sih. Jadi itu yang maksud saya yang lebih Iya. penting kan Ya. gitu. Mungkin emang awalnya adalah gini kali ya, kita tuh nggak boleh yang namanya nunda-nunda makan ya kan, supaya nggak terjadi tuh yang namanya penyakit mah gitu. Mungkin kalau buat yang belum kena penyakit mah ya emang sebaiknya makan itu teratur ya kan. Iya. Porsinya harus pas dan juga jangan menunda-nunda karena kan berawal dari gitu ya dok, menunda makan gitu kan. Mungkin ngomongin soal nunda-nunda satu lagi nih ya, ngomongin soal kesehatan nih ya, nggak boleh menunda-nunda memproteksi diri kita. Setuju ya kan? setuju banget. Proteksi untuk masa tua kita. Betul. Bener nggak? Betul. Sudah penyakitan gini dok, ya kan? Penyakit Oh, mah, gila, penyakit. pusing. Itu saya ya lagi kan? tuh, dok. Iya, coba apalagi penyakitnya. Tuh, apalagi coba nih coba. kalau kita terus ini dokter nih abis ini nggak praktek. Bisa satu habis saya semua nih dok. Nih. Ada lagi nih pasti penyakit-penyakit lain yang dia mau curhatin ke dokter. Saya mau periksa lambung saya nih dok ke tempat dokter boleh dok ya? Boleh. Diperiksa gitu ya dok. Mendingan gitu deh, ya kan? Biar pas banget, jangan sampai ntar kita kiranya lambung, nggak taunya problemnya di usus, ya amit-amit. Iya, atau mungkin yang lain nanti mending dicek aja ya. Tapi dokter terima kasih loh dok ya kita culik begini, aku culik untuk Dok, saudaraku ini nih. Ngobrol sama dokter aja langsung enakan loh, nggak usah Iya. minum obat ya kan? Oke. Nanti aja pas buka Ya puasa. memang harus buka puasa Oh, jangan iya. sekarang.